Maka saya kira kalau misalkan demikian, ini bukan bi' masuk fiddimah, tapi bi' ghaib yang kemudian nanti terjadi khilaf antara adhar dan muqabilul adhar. Saya bacakan dulu ibaratnya dalam kitab Umdah. Silakan. Bahwa bi' ghaib itu al-bai'ul ghaib ala nau'aini, al-awwal ayyaridal aqdu ala ainin ghaibah muayyinah ka qaulihi bi'tukah dabatan fi baiti sifatuhu kada. Ketika misalkan pihak mitra ini memaparkan foto, kemudian disebutkan ukurannya dan foto ini termasuk sebagian dari mabe', maka mestinya ini bukan bi' masuk fiddimah. Karena yang disebutkan bi' masuk fiddimah itu tidak ada ta'in bidat. Sedangkan dalam permasalahan kita tidak ada ta'in bidat, itu bi' masuk fiddimah. Dalam permasalahan kita ketika foto itu termasuk sebagian daripada mabe' yang 10, kemudian disebutkan sifat-sifatnya, maka tidak cocok dikatakan bi' masuk fiddimah. Mestinya ini adalah bi' ghaib yang terjadi khilaf antara adhar dan muqabilul adhar. Pertama. Ya. Kemudian untuk masalah transfer saldo yang kemudian menyuguhkan pendapatnya Imam Wabaghus al-Zuhaili itu sebetulnya tidak mewakili daripada perangkat bi' dan biden. Kenapa? Karena qabdul hukmi ketika terjadi kepada den itu tetap tidak menyebabkan ta'yin, sehingga tetap bi'un dan biden di sana tetap terjadi. Tetap ada. Itu. Kemudian ibaratnya saya bacakan dulu dalam kitab Syarhul Bahjah. Saya kira moderator juga punya ya. Sudah baca ya. Ini dalam kitab Syarhul Bahjah dijelaskan bahwa wat'ul madin baina yaday musahikihi itu tidak dikatakan qobet karena itu bukanlah ta'yin. Ya. Sehingga andaikan pendapat besuk ini dikatakan tetap bi' masuk fiddimah, kemudian dikaitkan pendapatnya Syaikhul Ghazali yang mengatakan qobet hukmi, itu tetap tidak mewakili terhadap nahyu dari Rasulullah yang berupa den biden. Ya, itu bisa dipahami Pak moderator ya. Bisa. Ya. Memang cerdas. Ya, silakan yang nomor 3 dari Nurul Holil. Nurul Holil, silahkan. Syekhona Holil. Oh, dari Syekhona Holil, Masya Allah. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami coba tanggapi dari pendapatnya Besuk yang mengatakan bahwa itu bi' mausufin fiddimah. Sedangkan praktek yang ada dalam kasus kita ini sudah yang dijelaskan oleh Sa'il. Ini pertama pihak mitra member. Artinya pihak yang mau menggunakan aplikasi tersebut sudah melihat sebagian atau gambar dari sapi, semisal sapi yang mau dipeternakkan. Maka kalau seandainya atau kalau memang yang dilihat artinya pihak member sudah melihat tentang barang yang akan mau dibeli, maka itu tidak bisa dikatakan bi' mausufin fiddimah. Alasannya pertama karena dia sudah melihat. Sedangkan dalam kasus permasalahan ru'yah dalam praktek jual beli untuk dikatakan bai'ul musyahadah itu sudah dicukupkan untuk melihat hanya sebagian saja. Sedangkan yang dijelaskan oleh Sa'il tadi artinya sapinya ini, kemudian bobotnya segini, kemudian bla 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 itulah. Kami bacakan ibarat dulu ya. Tentang masalah ru'yah yang cukup hanya melihat sebagian itu. Dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib itu qauluhu al-mar'iyatun a'ammun min antakuna ar-ru'yatu waqtul aqdi aw qablihi walam yang di zamanu taghyiru fihi ila waqtil aqdi. Kemudian ila anqal wa ibaratul mudabbiri qauluhu mar'iyatun ay kalla aw ba'duha aw hukman fima kana sawanan. Artinya begini, kita untuk dikatakan bi' musyahadah ini beda dengan besuk ya. Besuk mengatakan bi' mausuf. Kami condong ini dengan bi' musyahadah karena pihak member atau pihak mitra ini sudah melihat sebagian dari barang yang mau diperjualbelikan tadi. Sehingga dalam tapi gambar ya. Meskipun gambar itu sudah kami anggap sudah cukup dalam kasus ini karena pihak mitra sudah menjelaskan tentang ini sapinya begini, kemudian itu nanti yang akan dibeli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, saya kira ada satu yang perlu dijelaskan kembali mengenai andaikan kita memaksakan terlalu maksa, ini dikatakan qobet hukmi. Andaikan demikian, misalkan kita memaksakan
memaksakan pendapatnya mu'asirin yang mengatakan transfer itu adalah qabd hukmi. Nah, tadi kan takyin itu dikatakan tuh karena biman zilatil qabd. Nah, pertanyaannya sekarang takyinnya diganti qabd. Kalau qabd hakiki saya kira iya, biman zilatil qabdil hakiki. Nah, kemudian ketika misalkan pakai qabd hukmi, kemudian kita tarik pendapatnya mu'asirin, Kan sudah di anu tadi. Kalau secara turos tetap nah, ini ini tidak yang bisa. saya kira yang paling vital, Ustaz. Iya. Untuk kemudian kita, lah ini kan ada pendapatnya mu'asirin kan gitu. Apakah ketika memang memaksakan ada mu'asirin yang mengatakan qabd hukmi, lah ini apakah memenuhi di dalam persyaratan bi'udden? Maksudnya apakah qabd hukmi Artinya, ini? apakah dengan sepraktek seperti itu bisa dikatakan takyin? Nah, Ya. itu. Qabdul hukmi. Niku. Yang kalau sumpamanya ya Baik. digabung ke mu'asirin. Artinya di rumusannya nanti Ya, mafhum, boleh mafhum. kalau menurut mu'asirin. Jadi mentransfer uang melalui rekening, apakah itu dianggap qabd atau tidak? Ini menjadi pembahasan panjang mu'asirin. Karena ada beberapa hal penting yang berkaitan ini. Misalnya pembayaran zakat. Lembaga penghimpun zakat itu kalau tidak menerima dari transfer, repot. Saya di Basnas. Itu kalau orang yang zakat besar-besar itu transfer. Padahal syaratnya zakat harus qabd kan. Apakah boleh sudah qabd atau tidak transfer itu? Kalau kita merujuk fikih duros, kita tidak akan pernah menemukan. Dan yang akrab itu adalah bagian daripada den, karena transfer itu den, jadi hibatu den. Kalau misal begini, contoh begini, saya datang ke toko, Pak, saya ke Indomaret, ini saya ambil semuanya, kemudian saya bayar pakai BCA, itu berarti bai'uddan li ghairi man huwa alaihi. Al-adhar fi mihad tidak sah itu, kecuali al-adhar indana fi raudhah yang ditarjih oleh Syekhul Islam Zakaria Ansori baru sah. Bukan hawalah. Kalau hawalah itu ba'da thubuddin. Tetapi ada ba'dul mu'asirin mengatakan transfer itu sudah qabd. Kenapa? Mengambil daripada makna qabd. Qabd itu dukhul fil hiyazah. Qabd itu haqiqatul qabdi dukhul syai' fi hiyazatil qabd, itu qabd. Hatta yatamakkan min at-tasarruf bi ayatasun kana. Itu. Nah, den zaman dulu dengan sekarang agak berbeda. Kalau zaman dulu, misal begini, saya mengatakan begini, piutangku yang ada di Umar tak kasihkan kamu, bai'uddan li ghairi man huwa alaihi. Apa hibatuddin li ghairi man huwa alaihi. Kalau hibatuddin li man alaihi ibro, ittifaq ulama mengatakan sah. Tetapi kalau bai'uddan li hibatuddin li ghairi man huwa alaihi, khilaf ulama. Al-qiyas ada musihah, tapi warjah ba'dul ulama wa minan anawi sihatu hibatuddin li ghairi man huwa alaihi. Yang mengatakan tidak sah apa sebabnya? Li adami imkanil qabdi. Tapi yang mengatakan sah kenapa? Karena al-mabi' ad-din itu bisa untuk dijual belikan. Kenapa tidak imkan qabdi? Kenapa? Karena ketika saya mengatakan piutangku di Umar tak kasihkan kamu, dia tidak akan bisa mentasarufkan piutang itu. Kecuali dia datang ke Umar dulu, bilang, saya disuruh fulan untuk katakan saya, mana tak tagih, baru bisa tasaruf. Artinya dengan saya mengatakan begitu, tidak lantas sekonyong-konyong yadkhul fi hiyazati qabid. Itu dalam praktek dulu. Tapi sekarang dalam transfer, ketika rekening fulan itu mentransfer ke rekening saya, saat itu juga tanpa konfirmasi saya bisa mentasarufkan. Sehingga kata para ulama dalam praktek transfer ini sudah yadkhul fi hiyazatil qabid. Makna qabid yang ada dalam fikih turas ditemukan di sini. Ini pendapat mu'asirin dan difatwakan oleh Syekh Habib Zain bin Smith Madinah.
Itu pendekatan begitu. Ya monggo. Jadi kalau menggunakan pendapat itu, transfer tadi sudah cukup di dalam qobd. Al-qobd itu lebih tinggi daripada ta'yin.